Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2020, Immanuel, Allah beserta kita. Kita bersyukur kalau malam hari ini bisa membangun ibadah akhir tahun 2020, walaupun secara online dan terlaksana di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan kepada kita semua sampai saat ini dan seterusnya. Tentu Anda dalam lindungan kasih-Nya dan terhindar dari wabah COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum ibadah, perlu kami sampaikan warta lisan beberapa hal yang perlu diinformasikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setiap aktivitas atau setiap kegiatan Anda harus mentaati protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Kamis, tanggal 24 Desember tahun 2020, PHMJ telah menerima laporan perkawinan tahap 1 antara Saudari Kiki, warga GKJW Jemaat Kedungandang Rayon Utara, dengan Saudara Atok, warga GKJW Waru. Rencananya pemberkatan di Kedungandang awal April tahun 2021. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, besok itu tanggal 1 Januari tahun 2021, ibadah buka tahun atau ibadah awal tahun secara online di rumah masing-masing, dimulai tepat pukul 7. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mau belajar perjalanan hidup dan kehidupan kita tahun 2020, secara rohani sebagai pengikut Kristus, boleh kita hayati bahwa kita berjalan sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap peristiwa sekecil apapun juga di tahun 2020 itu, carilah mujizat sebesar-besarnya dalam peristiwa itu. Orang banyak bilang carilah hikmatnya. Tentu ada perubahan yang terjadi di situ. Untuk perjalanan tahun 2020, perjalanan besok tahun 2021 adalah perjalanan yang penuh pengharapan. Saya ulangi sekali lagi, adalah perjalanan yang penuh pengharapan, optimis, semangat, berjuang, dan penuh doa. Sambil terus-menerus memandang salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan pernah menoleh ke belakang. Tetapi kalau terpaksa iya, artinya menoleh belakang, apakah artinya? Hanya sejarah, yaitu sejarah untuk mengintrospeksi. Kita bawa
dalam doa. Kita bawa dalam penyembahan, kita bawa dalam pertobatan, dan kita bersyukur dalam ibadah malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini di dalam ibadah tutup tahun, kita boleh menghayati atas segala cinta kasih Tuhan di dalam hidup ini. Malam ini merupakan ibadah terakhir dalam tahun 2020. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Tuhan, Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2020, pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan dan kematian dan sebagainya. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu itu merupakan pemberian Tuhan, sudah selayaknya jika di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Tuhan. Mari kita meneduhkan hati di dalam saat yang teduh. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta waktu, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Kita akan bersama-sama masuk di dalam keteduhan kita dengan litani. Sebagai umat Allah, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sering kurang menghargai Tuhan dan karyanya, juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan sering digunakan untuk hal yang sia-sia, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, marilah di akhir tahun 2020, kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami, umat-Mu, yang menghadap padamu di akhir tahun ini. Jika mengingat segala perbuatan di tahun 2020, kami merasa menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran, hati kami merasa sedih. Berulang kali mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun ibadah. Berulang kali kami merendahkan sesama dan tidak mengasihi mereka. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan yang menurut kehendak dan kepentingan pribadi. Pada saat bekerja, kami sering tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kami sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga kami. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun akan mengampuni kita yang mau mengakui kesalahan dengan jujur dan tulus. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat 13 dan 14. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, baiklah kita juga saling mengampuni. Bapak Ibu yang ada di rumah, dipersilakan untuk saling berjabat tangan atau bahkan berpelukan dengan keluarganya masing-masing sebagai wujud pengampunan. Dengan demikian, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang dengan hati dan semangat yang baru, marilah kita memasuki kehidupan yang baru, berlandaskan dengan firman-Nya yang demikian. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Rohul Kudus sendiri yang akan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh mengakhiri tahun 2020 dengan bimbingan dan tuntunanmu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami masih Bapa perkenan untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu, sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah sabda-Mu yang akan kami dengar boleh menjadikan suluh langkah kaki kami. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Kukuh yang akan menyampaikan sabda-Mu. Urapilah dengan Rohul Kudus-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan akan menjadikan kekuatan dan kepercayaan kami makin hari makin bertambah. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan kebenaran firman-Nya dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh syukur hari ini kita boleh berada di penghujung tahun 2020. Sekalipun di tahun 2020 mulai bulan Maret kita melakukan ibadah secara online. Kita bersama berharap untuk waktu yang akan datang kita bisa melakukan ibadah secara offline. Namun biarlah kita boleh tetap bersabar untuk boleh beribadah tetap di rumah menjaga kesehatan kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentang pergantian musim, bahkan saat ini di dalam pergantian tahun. Di akhir tahun Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang pasti punya arti penting masing-masing. Kalau ada sebuah proses pergantian musim, pergantian tahun, pergantian masa, pasti setiap orang memiliki arti dan maknanya masing-masing. Contohnya saja Bapak Ibu dan Saudara, seorang petani akan merasa dirinya bersukacita saat mulai menanam dan dengan hujan yang cukup. Tapi akan berbeda saat petani membutuhkan air dan tidak ada hujan. Begitu juga saat orang berjualan. Pada waktu pergantian musim dari musim kemarau menjadi musim penghujan, dagangannya menjadi laris. Tapi ada juga yang akhirnya dagangannya tidak laku. Dan juga di dalam penyerahan diri. Saat ada masa musim berganti, kita bersama diajak masuk di dalam penyesuaian diri kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara saat kita merasakan di awal bulan Maret kemarin, di tahun ini, kita harus merubah pola peribadatan kita. Dari yang biasanya bertemu, bisa bersalaman, bisa bersenda gurau, tapi hampir bulan Maret sampai akhir Desember ini, kita harus beribadah secara online. Kita menyesuaikan dengan akhirnya membuat protokol kesehatan, kita menyesuaikan untuk tidak bersalaman dengan orang lain, dan bahkan gereja pun harus menahan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga ungkapan kitab pengkhotbah yang boleh kita renungkan hari ini. Bacaan di pasal yang ketiga ini tentu sudah sering kita dengarkan. Namun apa yang menarik untuk kita renungkan bersama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kitab pengkhotbah saat ini sangat menarik karena kitab ini, kitab yang seringkali disebutkan kitab yang belum jelas penulisnya dan yang seringkali memandang kehidupan itu dengan skeptis, memandang kehidupan seperti menjaring angin. Bagaimana orang menjaring angin? Tentu tidak bisa. Dan itulah yang disampaikan oleh penulis kitab pengkhotbah yang merasa semua di dunia ini menjadi sia-sia. Ungkapan-ungkapan yang skeptis ini dan terkesan tidak berarti, tidak ada yang berarti di dunia ini karena semua menjadi sia-sia. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah kita juga boleh menyadari melalui ungkapan sang pengkhotbah ini dibarengi dengan nasihat-nasihat moral yang walaupun bersifat konvensional, namun di dalam penghayatan imannya disebutkan, karena dunia ini tidaklah kekal, karena di dunia ini semua akan berakhir, maka hendaknya kita mau mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan hari ini memang populer, bahkan di ayat yang ke-11 yang sering kali dibaca, disebutkan tentang indah pada waktunya. Bahkan di ayat yang ke-1 dituliskan tentang waktu Tuhan. Disebutkan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada masa dan waktunya. Dalam bahasa aslinya disebut kairos, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu seperti apa? Waktu Tuhan adalah kesempatan bagi kita. Jikalau kita masih bisa bersama dengan keluarga, jikalau saat ini kita masih bisa berdiri sampai hari ini, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan.
Lalu pertanyaannya bagaimanakah dengan hidup ini di penghujung tahun ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup manusia di dunia ini juga sering mengalami musim yang berganti dan masa yang berubah. Kehidupan manusia di dunia ini tidak ada yang tetap. Semua saling berganti dan berubah sesuai dengan masa dan waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada waktu yang terjadi. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 begitu panjang dijelaskan seperti yang tadi sudah dibacakan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan dan seterusnya. Semua ada masa dan waktunya. Bagi orang Jawa, Bapak, Ibu, dan Saudara, disebutkan bahwa uripe manungso iku kaya cokro manggilingan. Artinya semua memiliki masa dan waktunya sendiri. Jadi seperti roda yang berputar, kadang di tengah, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kehidupan yang dihayati di dalam kehidupan manusia yang tidak sempurna. Dan bahkan kalau kita mengingat peristiwa pandemi corona, bagaimana di sepanjang tahun 2019 sampai bulan Februari, manusia di dunia ini tidak ada yang merasakan apapun. Semua berjalan baik, normal. Lalu tiba-tiba bisa berubah sedemikian rupa. Mulai cara hidup, cara kita membangun ibadah dan sebagainya menjadi berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu pertanyaannya bagaimanakah kita menghadapi perubahan-perubahan di dalam hidup? Bagaimanakah kita menghadapi perubahan yang kita alami? Tentu banyak pilihan di dalam kehidupan ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama pilihannya adalah manusia menjadi fatalis. Fatalis selalu merasa tidak ada yang berguna, lalu semua menjadi sia-sia. Akhirnya karena fatalis maka tidak mau melakukan apa-apa. Yang kedua adalah menyerah dalam keadaan. Ya wes, kalau kondisinya begini, nrimo ae. Menyerah dalam keadaan, tidak berbuat apa-apa. Tetapi juga ada yang tetap bersyukur dan menjalani hidup dengan percaya. Seperti di ayat yang ke-11b disebutkan demikian. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak ada yang tahu apa yang menjadi pekerjaan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jika demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah di ayat yang 11 hendaknya manusia yang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah? Bukankah itu artinya kita harus tetap berserah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keadaan apapun mari kita melihat rencana Tuhan seperti di ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita boleh bersikap dengan teosentris, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2020 kita sudah mengalami banyak hal. Mungkin ada saudara yang kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita mengalami kesedihan. Mungkin kita juga mengalami kesukacitaan. Mari di akhir tahun 2020 kita refleksikan bersama-sama banyak musim yang telah kita alami. Terkadang kita skeptis, terkadang kita menyerah, dan bahkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan segala ketidaksempurnaan di dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan penyerahan diri dan harapan hanya kepada Tuhan sebagai bentuk kesempatan kita untuk melangkah di kesempatan yang baru. Hidup bersama Tuhan hendaknya memampukan kita mengalami setiap musim dalam keadaan. Tahun 2020 boleh kita lewati atas pertolongan Tuhan.
maka kita juga menyerahkan di tahun 2021 dengan penyerahan yang seutuhnya. Karena jam kehidupan kita itu hanya sekali, seperti pujian demikian. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki, sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Oh, bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan. Waktu Tuhan adalah waktu bagi kami untuk boleh mewujud nyatakan cinta Tuhan dan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Jangan biarkan kami menjadi skeptis, jangan biarkan kami mudah menyerah. Karena pertolongan Tuhan tahun 2020 begitu nyata, maka kami percayakan diri kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini, di akhir tahun 2020 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbarui iman kita. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama masuki mada syukur kita secara litani, pelayan, wanita, pria, pelayan, dan jemaat. Mari kita ungkapkan mada syukur kita bersama-sama. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita bersyafaat. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami menyadari atas segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Kami menyadari bahwa diri kami seringkali jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, Tuhan kiranya Engkau boleh tetap menolong. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga di jemaat Tuhan. Di dalam setiap pergumulannya masing-masing, biarlah Tuhan hadir dan menolong. Tuhan menyapa setiap peribadatan yang boleh kami bangun bersama, sehingga boleh menyapa setiap keluarga dan pribadi. Berkatilah ya Tuhan, dan di dalam setiap pergumulan keluarga kami, Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan kesehatannya masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan hadir dan menyapa setiap warga jemaat Tuhan yang sakit dan berbeban berat. Keluarga kami yang saat ini tidak bisa bersama di penghujung tahun ini ya Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Saudara keluarga kami yang saat ini ada di luar kota, yang saat ini ada di luar pulau dan bahkan di luar negeri. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan untuk boleh tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kehidupan kami hanyalah sejauh doa bersama dengan saudara keluarga kami. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, biarlah tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu. Seluruh anggota penatua, diaken, jemaat Tuhan, keluarga yang mendampingi, dan juga seluruh organ yang ikut bersama-sama ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap komisi, pokja, pengurus rayon kelompok, Tuhan Engkau sendiri yang menolong di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Bangsa dan negara kami terkhusus setiap pimpinan di Kecamatan Kedung Kandang, Tuhan biarlah Engkau memberikan hikmat sehingga kami boleh tetap membangun hubungan dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi para medis dan medis di dalam menangani setiap perawatan pasien COVID-19. Dan kami serahkan, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih Bapa. Seluruh anak-anak warga jemaat Tuhan tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu. Begitu juga warga Sepuh Adi Yuswo boleh tetap dengan penuh sukacita dan syukur menyambut sukacita di tengah pergantian tahun ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami
Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, berkuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan. Ada nas firman yang mendasari pada hari ini, yaitu terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksulah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan pujian NKB 133, bait yang pertama sampai selesainya persembahan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas paripurna yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat dan kasih kemuliaan-Mu terhadap kami, atas penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan kami.
Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan ini, besar ataupun kecil, persembahan yang telah kami kumpulkan kiranya bisa berguna untuk menunjang kegiatan pelayanan kegerejaan kami. Terlebih jadikan tubuh kami menjadikan persembahan kudus di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan, Tuhan berkati, Tuhan mampukan dalam pengelolaan persembahan ini. Dan kami juga berdoa seluruh jemaat Kedung Gandan, Tuhan berkati satu persatu. Doa yang kurang sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah pengutusan untuk kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita di penghujung tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan penuh kekuatan dan damai dari Allah. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Ku tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama meneduhkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Mari kita mohon berkat-Nya melalui hamba-Nya. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami di penghujung tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami, dan boleh menyerahkan semua yang telah kami alami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami yang akan memasuki di tahun yang baru, tahun 2021, kiranya Tuhan menolong kami di dalam berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Anugerah kekuatan, anugerah damai sejahtera, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah telah selesai. Kita renungkan masing-masing di dalam hidup dan kehidupan kita.
Kami mohon Bapak Ibu sabar sejenak karena di dalam tengah-tengah atau akhir ibadah ini ada sambutan yang berkaitan kesetiaan dan pelayanan kita di tahun 2020. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Rerep Sugoto. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ibadah hari terakhir tahun 2020 telah selesai. Bukan berarti ibadah kita selesai. Tuhan mempunyai waktu buat kita untuk menyatakan ibadah kita kepadanya lewat kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Majelis Jemaat ingin menyampaikan pesan. Pertama, bahwa pelayanan Majelis Jemaat selama tahun 2020 ada berbagai-bagai kekurangan, mohon Bapak, Ibu, Saudara berkenan mengampuni. Syukur ada berkenan untuk menyampaikan kekurangan yang ada dalam rangka evaluasi untuk peningkatan pelayanan selanjutnya. Yang kedua, kami mohon kita semua mengevaluasi diri, mengenang kesan-kesan sedih, susah, ngeri, dan berbagai hal keadaan tahun 2020. Dan kita berusaha belajar menemukan akar permasalahan dan kita menyelesaikannya sehingga tahun 2021 kita boleh berjalan dengan sukacita bersama Tuhan Yesus. Sehubungan dengan itu, Bapak dan Ibu, kami juga memohon manakala sementara ini masih terus ibadah kita berlangsung secara online, itu bukan kehendak kita. Kita semua rindu untuk ibadah bersama-sama, temu muka di gereja. Kita saling bersalaman, saling menatap senyum saudara. Tetapi karena kondisi yang ada, terpaksa harus online. Ini perlu kita maklumi bersama. Namun dengan harapan jangan mengendorkan iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini juga, perkenankan atas nama Majelis Jemaat menyampaikan sekali lagi selamat Natal. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Masalahnya, adakah kesediaan kita untuk taat kepadanya sehingga pengorbanannya tidak sia-sia? Allah sudah berjanji seperti tema Natal kita, Emmanuel, Allah beserta kita. Kita yakin menatap tahun baru tahun 2021, kita akan tetap Emmanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, untuk yang terakhir kami ingin menyampaikan selama COVID-19 belum reda, meskipun itu sudah memasuki tahun 2021, kita tetap berjaga diri. 3M yang perlu kita waspadai, kita taati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah harapan kami Majelis Jemaat. Akhirnya sekali lagi untuk ibadah sore hari ini, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, penatua diaken yang melakukan tugas pelayanan. Teman-teman tim multimedia, teman-teman soundman,
pandu pujian, organis, dan lain-lain. Tuhan memberkati. Demikian kiranya menjadi sukacita bagi kita semua. Salam Patunggilan, jaya di tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin.